Tanggal 21 Februari, hari ke-52. Refleksi dan penyembahan. Pelajaran di padang gurun. Banyak orang tidak berkeberatan dengan pencobaan selama pencobaan itu bukan untuk mereka. Refleksi. Dalam kitab yang berjudul Bilangan, Anda akan mengharapkan untuk menemukan statistik serta angka, dan memang pembacaan minggu terakhir ini membuktikan hal tersebut. Setelah sensus awal untuk menentukan kekuatan tempur bangsa Israel, Tuhan menginstruksikan Musa untuk membersihkan dan menguduskan bangsa Israel untuk penyembahan dan peperangan. Setelah perayaan Paskah yang khusus di Gunung Sinai, bangsa Israel memulai perjalanan mereka dengan harapan besar. Tapi sukacita bangsa ini segera berubah menjadi pemberontakan yang menyebabkan keputusan yang menentukan di padang pasir Paran dan 40 tahun mengembara di padang gurun. Namun demikian, di tengah kematian dan keputusasaan yang dialami bangsa Israel, anugerah Tuhan terbukti dalam bentuk pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari bangsa Israel melalui mana dan air. Ular tembaga adalah penangkal penyelamatan Tuhan untuk ular berbisa, dan keledai yang berbicara kepada Bileam yang bodoh untuk mencoba mengutuk umat Tuhan adalah bentuk pertolongan Tuhan lainnya. Sensus kedua, hampir 40 tahun setelah sensus yang pertama, menunjukkan bahwa hilangnya generasi karena ketidakpercayaan tidak menghancurkan bangsa Israel ini. Pengalaman ini akan selalu menjadi pelajaran bagi generasi baru atas kesalahan para tetua mereka. Adorasi. Anda tidak bisa pergi dari Gunung Sinai ke Tanah Perjanjian tanpa melewati padang belantara. Masalahnya bukan apakah bangsa Israel akan melewati padang gurun, karena mereka akan melakukannya. Tapi, berapa lama mereka akan berkemah di sana? Apa yang seharusnya merupakan perjalanan 11 hari menjadi mimpi buruk selama 40 tahun. Apa yang seharusnya menjadi ketidaknyamanan singkat menjadi penyakit terminal bagi seluruh generasi. Apa yang seharusnya menghasilkan beberapa luka lecet dan luka bakar tingkat pertama berakhir dengan mengorbankan 1,2 juta orang yang berakhir dengan kematian. Padang gurun tidak pernah menyenangkan. Padang gurun cenderung kering, tandus, tidak bernyawa, dan tidak nyaman. Anda cenderung haus di sana dan mendapati diri Anda merindukan berada di tempat istirahat dan penyegaran yang bukan di padang gurun. Tetapi saat Anda melanjutkan perjalanan harian Anda dengan membaca bagian Alkitab lebih lanjut, Anda akan menemukan sesuatu yang menarik, yaitu banyak hamba pilihan Tuhan menghabiskan waktu di lingkungan padang gurun seperti ini. Musa melakukan tepatnya 40 tahun. Daud melakukannya. Yohanes Pembaptis melakukannya. Rasul Paulus melakukannya. Dan bahkan Tuhan kita Yesus Kristus dicobai selama 40 hari di daerah padang gurun yang tandus di dekat Laut Mati. Aplikasi. Musim kemarau di padang gurun membuat sesuatu yang menarik untuk sebuah pohon, yaitu kemarau ini menyebabkan akar pohon turun lebih dalam untuk mencari air yang akan memberi kehidupan. Dan biasanya hasil dari proses ini adalah pohon tersebut menjadi lebih kuat dan lebih mampu mengatasi badai kehidupan. Hal yang sama berlaku untuk anak-anak Tuhan yang menghadapi ledakan panas di padang gurun pasir. Apa yang sekilas mungkin tampak tidak menghasilkan
dan merupakan hari-hari yang sia-sia, pada kenyataannya akan mempersiapkan Anda untuk bulan-bulan yang menghasilkan buah lebat di kemudian hari. Ingatlah bahwa waktu untuk mengalami perjalanan di padang gurun akan datang dan Anda harus bisa menerimanya. Tapi jangan biarkan panas padang gurun membuat Anda menjadi pahit atau tidak menjadi taat terhadap Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian Yakobus pasal 1 ayat 4. Tragedi yang dikisahkan dalam kitab Bilangan bukanlah bahwa bangsa Israel harus melewati padang gurun, tetapi karena ketidaktaatan bangsa Israel ini yang menyebabkan mereka berkemah di sana begitu lama. Pertanyaannya sekarang, di manakah Anda berkemah akhir-akhir ini? Amin. Tuhan Yesus memberkati.